Oh, dam ini, dam haji tamattu dan qiran. Oh, enggak ada ya? Masa enggak ada sama sekali? Pembahasan macam-macam haji gitu loh. Secara spesifik tidak ada ternyata. Baik. Jadi sementara kita jelaskan seadanya dulu ya. Jadi orang yang mengerjakan haji qiran yaitu orang yang menggabungkan antara haji dan umrah. Jadi satu kali jalan itu langsung di apa istilahnya dirapel gitu ya. Tawafnya ya tawaf untuk haji dan umrah, sa'inya juga demikian. Dan ini membawa hewan kurban dari luar kota Mekah. Pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, persis seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi satu rombongan itu beda niat haji. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang membawa hewan kurban hajinya qiran. Yang diucapkan apa? Labbaik Allahumma bihajjatin wa umratin. Nah, para sahabat yang tidak membawa hewan kurban awalnya membaca sama. Tapi setelah selesai umrah, Nabi perintahkan mereka, kamu tahallul. Niat hajimu dirubah menjadi umrah saja. Awalnya para sahabat tidak mau, mereka maunya sama persis dengan Nabi SAW. Oh, Nabi tidak tahallul, kok mereka tahallul? Akhirnya Nabi marah. Baru Nabi mengatakan, seandainya aku mengetahui apa yang aku ketahui sekarang, aku tidak akan membawa sembelihan. Apa? Karena membawa hewan sembelihan itu konsekuensinya harus haji qiran. Lah kalian kan tidak bawa hewan sembelihan. Karena kalian tidak membawa hewan sembelihan, maka kalian haji tamattu, titik. Sekarang kalian tahallul. Cukur rambut, ganti pakaian biasa. Sampai kapan? Sampai nanti tanggal 8 Dzulhijjah kalian berihram kembali. Sedangkan kami yang bawa sembelihan, kami tetap berpakaian ihram sampai selesai. Jelas ya? Itu gambarannya seperti itu. Ya. Disebutkan di sini ini bukan hanya sekedar ungkapan perasaan beliau dengan hanya sekedar mengungkapkan keinginan yang terlewatkan oleh beliau karena beliau telah berihram untuk haji qiran. Akan tetapi ini adalah ungkapan dari beliau yang menyatakan bahwa haji tamattu lebih utama dari haji qiran. Karena Nabi mengatakan, seandainya aku tahu urusanku ini, maka aku akan tidak membawa hewan sembelihan. Nah, setiap orang yang menunaikan ibadah haji harus menggabungkan antara haji dan umrah. Entah umrahnya dilakukan terlebih dahulu karena ia belum membawa hewan sembelihan, dan inilah haji tamattu, atau umrohnya bersamaan dengan haji karena ia membawa hewan kurban, dan inilah haji qiran. Entah yang mana saja yang ia kerjakan, maka ia telah mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun tamattu lebih utama daripada qiran, sebagaimana yang telah kami jelaskan. Dan nanti insya Allah akan lebih jelas lagi setelah kita masuk ke dalam manasik hajinya, sifat haji Nabi SAW. Selanjutnya kita harus mengetahui bahwa seseorang yang mengerjakan haji ifrat atau qiran, yang disebutkan ifrat nih, nanti akan kita sampaikan insya Allah, yang tidak membawa hewan sembelihan, walaupun wajib bagi mereka bertahalul dari ihramnya apabila mereka tawaf dan sa'i. Mereka kadang tidak menjumpai waktu yang cukup untuk bertahalul dari ihramnya.
kemudian memulai manasik haji sebelum waktu wukuf di Arafah berakhir. Oleh karena itu orang yang berihram untuk haji ifrad dan qiran yang tidak membawa hewan kurban boleh tetap berihram, tidak bertahalul dari ihramnya kecuali setelah melempar jumrah Aqabah pada hari An-Nahr, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Jika waktu untuk bertahalul dan berihram kembali untuk haji tidak cukup. Nah, perhatikan nih. Inilah yang dimaksud haji ifrad. Contoh, orang yang sampai di Mekah pada malam hari ke-9. Jadi benar-benar tiba di Mekah malam hari ke-9. Berarti belum umrah dia kan? Belum umrah kan? Nah, ini haji ifrad. Jadi masuk rangkaian haji langsung wukuf di Arafah. Ya. Kalau haji tamattu umrah dulu, tahallul, baru hari tarwiyah, baru Arafah, ya kan? Kalau haji qiran umrah enggak pakai tahallul, baru tarwiyah Arafah. Kalau ifrad enggak pakai umrah, langsung Arafah. Nah, ini. Jadi dia malam hari ke-9 datang, takut ketinggalan wukuf di Arafah karena waktu yang sempit dan dekatnya waktu terbit fajar. Orang seperti ini hendaknya segera pergi ke Arafah agar tidak ketinggalan rukun yang jika ia kehilangan hal ini maka ia akan kehilangan haji seluruhnya. Rukun tersebut adalah wukuf di Arafah. Haji ifrad boleh dan disyariatkan dilaksanakan dalam kondisi yang sempit sekali. Apabila seseorang melakukan haji ifrad dan meninggalkan haji tamattu karena lebih mengutamakan haji ifrad, maka ia telah berdosa. Sebab Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya agar menjadikan haji mereka umrah, namun haji orang tersebut tetap sah. Jadi orang ini misalnya dia sudah mau berangkat haji, sudah jauh-jauh hari, tapi qadarullah nggak bisa berangkat. Visanya mungkin nggak keluar, masalah ini, masalah itu. Pokoknya dia itu belum bisa sampai di kota Mekah sampai tanggal 8 Dzulhijjah. Masih nyangkut di mana nggak tahu. Tanggal 9 Dzulhijjah tiba-tiba visanya keluar, langsung dia berangkat. Sampai di Mekah jam berapa? Misalkan jam 12 malam. Tanggal berapa itu? 9. Jadi jamaah yang siangnya wukuf, mereka kan setelah maghrib mereka bertolak ke Musdalifah, ya kan? Setelah matahari terbenam mereka bertolak ke Musdalifah. Nah, orang ini baru datang di Mekah jam 12 malam. Hanya menjumpai beberapa jam sebelum masuk waktu subuh. Mau tidak mau dia langsung ke Arafah, wukuf sedapatnya. Pokoknya sebelum matahari terbit, sebelum masuk waktu subuh. Sebelum masuk waktu subuh, selama dia sempat berhenti sejenak di Arafah, maka dia dapat wukuf di Arafah. Wis pokoknya kejar-kejaran, nggak tahu gimana caranya, bayangkannya ya, dia datang di Arafah jam 12 malam. Alhamdulillah masih bisa wukuf meskipun cuma beberapa saat. Nah, setelah itu dia bisa berangkat ke Musdalifah, maka hajinya sah. Dan ini disebut haji apa? Ifrad, karena dia nggak pakai umroh sebelumnya. Jelas? Boleh nggak ini? Boleh kalau kondisinya seperti ini. Tapi kalau orang punya waktu longgar, ayo berangkat haji. Nanti aja lah, saya nggak pengen umroh, saya pengen langsung haji, ben cepet, ben wis, ben mari.
Dia punya kendaraan, wukuf Arafahnya itu tadi. Bahkan mungkin jam 3 dia berangkat ke Arafah, wukuf sebentar langsung masuk subuh dia ke Musdalifah. Karena dia nggak mau lama-lama, capek mungkin. Nah ini menyelisihi sunnah, menyelisihi perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dosa dia. Karena dia punya waktu panjang tidak umrah dulu. Ya. Jadi jamaah sekalian rahimahullah, bisa kita simpulkan sampai pada poin ini, yang paling afdal tamattu. Syaratnya jangan bawa hewan kurban dari luar. Anda umrah dulu untuk haji selama di bulan-bulan haji. Setelah itu Anda bisa tahallul, bebas bersenang-senang. Nanti tanggal 8 pakai ihram lagi, baru mulai hari tarwiyah ke Mina, hari tanggal 9 wukuf di Arafah. Kalau Anda haji qiran membawa hewan kurban dari luar, maka nyambung. Habis umroh langsung nyambung haji tanpa ada jeda lepas ihram tahallul. Yang ketiga, waktu yang mepet, nggak sempat umroh, langsung ke wukuf Arafah. Baik. Kemudian kita tambahkan sedikit ya, bolehnya seorang yang ihram mensyaratkan tahallul jika ia sakit dan lain-lain. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk menemui Dubabah binti Zubair dan bertanya, "Engkau hendak berhaji?" Ia menjawab, "Demi Allah, aku tidak mendapati diriku kecuali dalam keadaan sakit-sakitan." Beliau bersabda kepadanya, "Pergilah haji dan buatlah syarat, lalu katakanlah, Allahumma mahilli haitsu habastani." Ya Allah, di mana aku tertahan, disitulah tempat aku tahallul. Maka barang siapa yang bersyarat dengan hal ini, kapan saja ia tertahan tidak bisa melanjutkan karena suatu penyakit atau ada musuh atau yang lainnya, ia boleh bertahallul dan ia tidak wajib membayar dam. Namun barang siapa yang tidak mensyaratkan apa-apa, jika ia tertahan tidak bisa melanjutkan ibadahnya, maka ia wajib membayar dam. Karena Allah berfirman, "Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi." Jika kamu terkepung, terhalang oleh musuh atau karena ia itu sakit, maka sembelihlah kurban yang mudah didapat. Ya, dan ini pernah terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun ke-6 Hijriah. Beliau berangkat dari Madinah ya untuk niat haji kalau tidak salah. Tapi beliau ketika mulai ihram tidak membaca syarat ini. Allahumma mahilli haitsu habastani. Ternyata sampai di mana itu namanya? Hudaybiyah, sudah dekat kota Mekah nih, tapi belum masuk kota Mekah. Mereka dihalang-halangi orang Quraisy untuk masuk kota Mekah. Padahal mereka sudah ihram. Mereka dihalangi, para sahabat dan Rasulullah dihalangi. Mau tidak mau apa? Mau tidak mau mereka tidak bisa melanjutkan ibadah haji. Mau tidak mau mereka harus tahallul. Nah, karena mereka tahallul sebelum haji, wajib menyembelih hewan kurban. Dan ini juga berlaku bagi umroh. Supaya tidak diwajibkan membayar dam, maka bacalah syarat ketika niat ihram. Nah, berarti gimana? Kalau kita umroh, ketika niat ihram membaca labbaik Allahumma umratan Allahumma mahilli haitsu habastani. Kalau ini sudah dibaca, maka kondisi apapun yang kita hadapi sehingga kita tidak bisa melanjutkan rangkaian umroh, kita tidak perlu membayar dam. Contoh kemarin saat corona, ya, ada di antara jamaah yang sudah berangkat dari Madinah menuju Mekah, tapi langsung diblokir kota Mekah, lockdown. Mereka sudah pakai ihram.
Mau nggak mau mereka tahallul di tempat. Tidak ada kewajiban membayar dam kalau mereka saat ihram membaca syarat Allahumma mahilli haitsu hasbastani. Maka ini perlu dibaca jemaah. Khawatir terjadi apa-apa. Ya kalau lancar, kalau nggak lancar. Ya. Tapi sekarang kota Makkah kan nggak lockdown, iya. Tapi kalau ternyata di saat perjalanan umroh misalkan nih, kita nggak pingin, ternyata kita belum selesai tawaf sudah semaput, pingsan lalu dibawa ke rumah sakit yang mengharuskan kita melepas pakaian ihram kita, mengharuskan kita dirawat berhari-hari. Mau nggak mau harus tahallul di sana. Kalau kita baca syarat tidak perlu bayar dam, tahallul di tempat dan insya Allah haji kita atau umrah kita dianggap sah. Tapi kalau kita nggak baca syarat, kita ada tanggungan bayar dam. Nah, hewan sembelihan tidak boleh selain hewan ternak, unta, sapi, kerbau dan kambing. Apabila mudah baginya maka kambing sudah cukup, unta dan sapi lebih cukup lagi. Jika ia tidak mendapatkan kemudahan, hendaknya ia berpuasa 10 hari. Boleh bayar damnya itu dengan cara puasa. Bayar dam dengan cara puasa 10 hari. Dikiaskan pada orang yang haji tamattu apabila dia tidak mendapatkan hewan kurban. Baik, nama asyar muslimin rahimani wa rahimahullah. Ya, jadi ini tentang haji tamattu, haji qiran dan haji ifrad. Dan juga terakhir termasuk pembahasan syarat tahallul apabila sakit dan lain-lain. Nah, insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya sifat haji Nabi SAW. Ini baru kita membahas detik demi detik, tahapan demi tahapan gimana haji Nabi SAW. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Baik jemaah sekalian, sampai sini mungkin ada pertanyaan.